Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriliana Harahap, NPM 18140036, Prodi PGSD semester 7, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan membuat video mengajar yaitu pelajaran IPA kelas 6 SD. Dan yang akan dibahas yaitu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Oke, baiklah, video mengajar saya akan mulai. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan belajar tentang menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Kita akan membahas 3, yaitu tumbuhan yang hidup di air, tumbuhan yang hidup di tanah lembab, dan tumbuhan yang hidup di tanah kering. Yang pertama kita akan membahas jenis tumbuhan yang hidup di air. Nah, jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Untuk kelangsungan hidupnya, beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus atau tertentu. Ciri-ciri khusus tersebut berguna untuk menyesuaikan tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu tumbuhan yang hidup di air. Tidak semua tumbuhan hidup di tanah. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air seperti teratai. Ada yang tahu seperti apa bunga teratai? Nah, di sini ibu mempunyai gambar bunga teratai. Seperti ini. Ini adalah contoh gambar bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai itu? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman teratai memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, kalau kalian pengen lihat langsung bunga teratai ada di empang. Biasanya di empang itu ada. Dan daunnya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di tanah lembab. Ada yang tahu contohnya apa? Iya, contohnya yaitu seperti pakis. Pakis hidup di tanah yang lembab. Tumbuhan yang hidup di tanah lembab disebut higrofit. Contohnya yaitu tumbuhan lumut. Lumut juga bisa termasuk contoh dari tumbuhan yang hidup di tanah lembab. Lumut biasanya tumbuh di tempat lembab, seperti di batang pohon, dinding sumur, tebing, dan kulit kayu yang lembab. Tumbuhan lumut paling suka dengan tempat-tempat yang lembab. Contohnya di sini seperti ini. Tumbuhan lumut yang tumbuh di bebatuan yang lembab. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan yang hidup di tanah kering, disebut xerofit. Contohnya yaitu kaktus. Kaktus mampu hidup di daerah kering atau daerah yang kekurangan air. Daun kaktus berbentuk duri, maka dapat mengurangi penguapan air. Bagian tumbuhan yang seringkali diterpa dalam sebenarnya yang seringkali disebut daun, sebenarnya merupakan batang. Batang kaktus yang berair menyebabkan fotosintesis. Lebih banyak terjadi pada bagian ini. Kaktus memiliki akar memanjang karena diperlukan untuk mencari
air di permukaan tanah. Contoh tumbuhan kaktus yaitu seperti ini. Ciri-cirinya berduri. Nah, anak-anak udah tahu kan tadi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang pertama itu tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan yang hidup di air. Dari pelajaran kita yang tadi Ibu jelaskan, anak-anak udah tahu kan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, yang pertama itu tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit, disebut hidrofit. Tumbuhan yang hidup di tanah lembab disebut higrofit. Tumbuhan yang hidup di tanah kering disebut xerofit. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.